Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana kalau doa kita itu tidak dikabulkan, ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast dari Yan Herliani, ya. Dia bertanya seperti ini. Bahas tentang doa yang belum terkabul. Misalnya, aku saat ini berjuang menjadi pegawai negeri, tapi masih gagal, padahal sudah sangat berusaha belajar dan berdoa. Ya, jadi dia udah berusaha belajar dan berdoa, tapi masih belum berhasil nih menjadi pegawai negeri. Ya, ini komen ini ada di salah satu episode saya yang ngebahas tentang kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kita berusaha, tapi kita juga berdoa. Nggak bisa hanya salah satu aspek aja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita udah berusaha dan udah berdoa, tapi kok masih belum dikabulkan? Apa yang harus dilakukan seperti itu? Nah, jadi mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Kamu udah berusaha keras, sudah berdoa, tapi kok masih belum dikabulkan ya? Terus aku harus seperti apa? Nah, saya waktu itu dulu pernah mendapatkan sebuah pembelajaran gitu ya dari salah satu mentor saya. Jadi dia punya prinsip bahwa Tuhan itu bukannya tidak mengabulkan, ya. Misalnya kamu berdoa, kamu meminta sesuatu, terus kamu belum dapat. Dia itu bukannya tidak mengabulkan, tetapi pilihannya itu ada dua atau lebih gitu ya. Tapi intinya dia bukan tidak mengabulkan, tetapi yang pertama bisa jadi dia menunda. Mungkin aja ini bukanlah waktu yang tepat untuk kamu bisa dapatkan hal tersebut. Jadinya ada penundaan di sana. Atau justru yang kedua, kamu diberikan yang lebih baik dari yang kamu minta. Misalnya kamu minta A gitu ya, dikasihnya ternyata ABC gitu di waktu tertentu. Jadi Tuhan itu pasti akan mendengar gitu ya, apa doa, apa permohonan, apa permintaan dari umatnya kayak gitu. Dan dia bukannya tidak mengabulkan, tapi dia apakah menunda atau memberikan yang lebih baik yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Ya. Nah, seringkali kita baru memahami hal tersebut ketika waktu sudah berlalu gitu ya. Agak panjang gitu. Misalnya contoh dulu saya sangat-sangat mau jadi pemain basket. Saya mau banget bisa juara DBL ya. Itu dulu namanya Deteksi Basketball League, salah satu liga terbesar di Indonesia ya untuk anak-anak SMA. Saya pengen banget jadi juara. Akhirnya di tahun 2010 kalau nggak salah, itu saya udah berhasil membawa tim saya untuk sampai final di East Kalimantan Series di Kalimantan Timur gitu ya. Waktu itu tim saya SMA YPK Bontang melawan SMKN 1 Samarinda kayak gitu. Di sana ada yang namanya Gunawan, dia sekarang adalah pemain basket IBL juga, sangat-sangat jago gitu ya di Hang Tuah. Pas bertanding saya sangat-sangat menaruh harapan saya bisa menang, saya bisa bikin bangga satu sekolah saya. Jadi saat itu saya sangat-sangat berharap bisa jadi juara, bisa bawa nama baik sekolah, dan setelah juara itu saya bisa jadi pemain basket juga kayak gitu. Saya udah ngebayangin hal tersebut karena saya suka banget main basket. Tapi ternyata ketika di final, wah ternyata lawan saya jago banget gitu. Nah, lawan saya yang namanya Gunawan itu jago banget, shootnya kayak masuk terus gitu. Udah dijagain masuk terus. Udah dia lagi nge-shoot, saya kan dia tinggi, saya nggak mungkin ngeblok bolanya. Saya tutup matanya gitu ya. Jadi bayangin orang nge-shoot bola yang bukan, nah yang jaga itu nutupin matanya, tetap masuk gitu. Udah dijaga 2 orang, tetap bisa making point gitu. Saya
akhirnya di pertandingan tersebut udah frustasi banget kayak gitu. Dan akhirnya kami kalah di final. Itu sangat-sangat membuat patah hati sekali buat saya yang sudah punya harapan yang tinggi tapi ternyata belum berhasil di sana. Saya sempat kecewa juga dengan Tuhan. Kenapa kok aku kalah gitu? Aku kan pengen banget menang, aku pengen banget juara, aku pengen banget jadi pemain basket gitu. Tapi kenapa di sini malah kalah gitu? Dan ya kekecewaan itu muncul beberapa lama sampai akhirnya pelan-pelan saya akhirnya mulai menemukan hal lain yang saya suka gitu. Seperti misalnya di bidang HR, di bidang pengembangan diri, dan justru akhirnya saya bisa berkarir di dunia HR, di dunia pengembangan diri dan ya saya sangat enjoy di sini. Jadi dari sini saya belajar bahwa ternyata Tuhan itu bukan menutup karir saya di basket, tetapi Tuhan mempersiapkan saya untuk bisa berhasil, untuk bisa berkarir di bidang HR, di bidang training, di bidang pengembangan diri. Dan itu saya merasa buat saya itu jauh lebih baik dibandingkan kalau saya di basket. Jadi saya sangat-sangat menikmati proses ini. Meskipun sekarang saya juga tetap main basket gitu, as a hobby dan olahraga untuk bisa tetap bikin badan sehat kayak gitu. Ya. Jadi Tuhan mempersiapkan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang saya harapkan. Ya. Dan dulu saya juga pernah apply pekerjaan kayak gitu. Sebelum saya waktu itu kan saya sempat masuk di konsultan gitu. Sebelum masuk konsultan saya apply banyak pekerjaan dari di bidang HR gitu ya. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Barat. Ada interview di Jakarta Timur saya datang. Interview di mana datang. Tapi nggak ada yang berhasil. Tapi belum ada yang berhasil kayak gitu. Sampai saya bingung. Ini kenapa ya? Saya pengen banget padahal berkarir di bidang itu. Berkarir di perusahaan itu. Tapi kenapa Tuhan belum kasih kayak gitu? Saya udah berusaha, saya udah latihan interview, saya udah belajar lagi, saya udah berdoa sungguh-sungguh gitu. Tapi kenapa masih belum gitu? Dan sampai akhirnya di satu titik saya mendapatkan informasi ada lowongan pekerjaan sebagai konsultan dari adik kelas saya waktu itu dari Surabaya dan dia juga bekerja di Jakarta waktu itu. Dan dari situ saya apply menjadi konsultan dan ternyata ketika saya apply saya masuk. Dan selama 1,5 tahun menjadi konsultan, saya justru belajar banyak banget di sana. Jadi karena konsultan harus menguasai end to end ya, dari ujung ke ujung lah sebuah tentang organisasi. Jadi saya belajar banyak banget tentang organisasi di bidang HR tuh kayak saya merasa seperti akselerasi kelas gitu, kelas akselerasi untuk bisa menguasai HR dan akhirnya dari situ justru membawa saya masuk menjadi seorang HR manager yang tempat saya bekerja sampai sekarang ini gitu. Dan itu sangat luar biasa dan di titik ini saya justru bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan waktu itu saya masih belum berhasil di bidang ataupun di pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut saya belum berhasil tapi ternyata Tuhan udah persiapkan saya untuk hal yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan itu yang akhirnya saya rasakan dan saya sangat bersyukur. Jadi pelajarannya di sini adalah Tuhan itu bukan tidak mengabulkan, tetapi apakah menunda atau diberikan yang lebih baik. Oke. Nah, mungkin itu sharing kali ini ya. Dan sebelum saya tutup, buat kamu yang saat ini sudah bekerja dan mau mengakselerasi karirmu untuk kamu bisa lebih cepat sukses, kamu bisa join dalam free webinar Success at Work ya, cara sukses di karir dengan cepat. Ini adalah kolaborasi saya dan juga Coach Samuel Ray. Dia adalah penulis buku Lagi Probation dan juga penulis buku Anak Kantoran. Di webinar tersebut kamu akan belajar tentang yang pertama tentang cara jitu mengakselerasi karir ya, gimana cara cepat gitu ya karirmu meningkat dan gimana cara saya jadi manajer di sebelum usia 30 tahun, saya akan share juga caranya seperti apa. Lalu yang kedua adalah tentang gimana cara mengatasi stres dan juga kejenuhan dalam bekerja. Dan yang ketiga gimana cara menghadapi lingkungan toksik. Kamu bisa join secara gratis di tanggal 5 November 2023 nanti.
Dari jam 7 sampai jam 8 malam, kamu bisa daftar dengan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.